Bareng saya Ivan Faisal Afandi, kita jumpa lagi di KBS Channel, podcast jelas tapi kelas. Siang hari ini kita akan membahas tentang APBD Kota Bekasi. Bersama narasumber kita tentunya ada Bang Misbahuddin. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik Bang. Ini Bang Misbah ini adalah salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang masih muda, tapi juga penuh banyak pengalaman tentunya di dunia pergerakan dan juga pandangan-pandangannya itu sangat luas dan bernas. Nah, kita akan ngobrol kali ini tentang APBD Kota Bekasi, Bang. Tahun 2024 APBD Kota Bekasi untuk 2025 sudah disahkan ya Bang, dengan nilai hampir 6 triliun Bang. Nah, untuk keperluannya itu salah satunya mungkin pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, bisa digambarkan Bang, APBD Kota Bekasi tahun 2025 ini seperti apa Bang gambarannya ini? Baik Bang, sebelumnya terima kasih hari ini kita bisa kayak hadir di podcast. Hari ini kita bisa berdiskusi bareng. Kebetulan hari ini saya selaku Ketua Praksi Gerindra dan kebetulan saya juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi. Nah, memang benar bahwa di 2024 itu kita sudah DPRD ini dengan pemerintah Kota Bekasi sudah menganggarkan anggaran tahun 2025 seperti yang saya sampaikan tadi sekitar 6,6 triliun. Dan tentunya kita khususnya Praksi Gerindra saya mendorong agar anggaran yang sudah dianggarkan itu harus memprioritaskan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dan tentunya dengan program-program lain yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Gitu Bang. Bang, untuk sejauh ini kan sudah mau masuk triwulan ketiga ya Bang. Serapannya sudah sejauh mana sih Bang? Untuk dari sisi serapan anggaran kita. Kalau dari sisi serapan memang di awal tahun ini saya memahami bahwa biasanya di awal tahun ini serapannya kurang maksimal. Ya, artinya kita juga harus memahami bahwa awal tahun itu kan biasanya ada proses administrasi, terus juga ada penyesuaian program. Ditambah lagi kan di awal tahun 2025 ini ada secara serentak, secara nasional ada efisiensi anggaran. Dan itu yang mungkin hari ini saya maklumi bahwa serapan anggarannya di semester pertama ini masih belum 35-40% kalau nggak salah ya. Itu artinya kita maklumi karena ada efisiensi anggaran yang tentunya harus ada penyesuaian gitu Bang. Artinya wajar ya Bang dalam perjalanan pemerintahan daerah ya Bang. Nah, kemudian apakah efisiensi masih berlangsung atau semua sudah disinkronkan Bang anggaran? Ya kalau hari ini mungkin kan ini kita cuma menekankan kepada pemerintah Kota Bekasi, khususnya Praksi Gerindra, agar efisiensi ini tidak dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Itu yang paling penting. Yang kedua, efisiensi anggaran saya melihat di anggaran perubahan 2025 mungkin ada, tapi catatan buat saya agar efisiensi ini bukan efisiensi yang membabi buta, tapi bagaimana program-program yang tidak prioritas bisa dialihkan ke program-program yang memang berdampak langsung kepada masyarakat. Bang, ini juga menarik juga Bang terkait APBD 2025 kan kemarin wali kota baru dan wakil dilantik itu bulan Februari. Sebenarnya produk APBD-nya mungkin masih produk lama ya Bang. Artinya kan juga belum memuat visi misi kepala daerah. Betul. Karena kan RPJMD juga baru disahkan kemarin. Nah, apakah nanti di perubahan anggaran nanti program-program yang sudah disusun di RPJMD wali kota dan wakil ini akan dimasukkan Bang, mulai berjalan Bang? Ya, artinya walaupun kemarin dilantik bulan Februari, tapi karena ada aturan pemerintah yang bisa efisiensi anggaran itu. Kemarin pemerintah Kota Bekasi bisa menggeser anggaran dari yang tidak prioritas menjadi anggaran-anggaran prioritas. Nah, ke depan saya sih berharap di perubahan ini pemerintah Kota Bekasi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang program yang bisa berdampak langsung, terutama
wali kota harus menyelesaikan janji kampanyenya di anggaran perubahan nanti. Salah satunya apa Bang yang boleh di-spill Bang yang bakal masuk di tahun 2005? Nah, kemungkinan kan yang lagi tren ini kan yang terkait 100 juta per RW. Nah, itu mudah-mudahan saya sebagai partai pengusung tentunya mudah-mudahan janji kampanye yang 100 juta per RW itu bisa realisasi di anggaran perubahan tahun 2025. Ya, artinya ini sedang coba diupayakan ya Bang nanti di APBD perubahan ya Bang. Jadi untuk RT RW mungkin Bang yang hari ini masih ini masuk nggak ya anggarannya atau enggak, itu apa nih Bang, apakah harus bersabar dan yang pasti gini Bang, yang menunggu. pasti memang hari ini sudah mulai pembahasan dan termasuk kemarin di RPJMD itu juga sudah dimasukkan bahwa program 100 juta per RW itu menjadi prioritas di tahun 2025. Oke, nah Bang, bicara kemudian APBD juga berkaitan dengan tentunya kinerja aparatur ya Bang. Artinya seberapa maksimal kemudian OPD ini kemudian menjalankan program-program yang sudah mereka canangkan di APBD ini ya. Harapannya nih Bang untuk OPD ini harus seperti apa nih Bang dalam bekerja menerjemahkan APBD yang ada nih? Harapan saya sih gini ya, kalau kita bicara anggaran, kita harus utamakan pendapatan dulu Bang. Ini yang kita khawatir juga. Kemarin kan di tahun 2024 target pendapatan kita ini kan agak kurang maksimal lah. Itu mudah-mudahan di tahun 2025 ini target pendapatan kita ini bisa maksimal, bisa memenuhi target semua. Insya Allah ketika pendapatan itu maksimal dan baik, istilahnya anggaran kita juga mungkin bisa lebih maksimal ke depannya. Nah, jadi artinya masih berkaitan dengan PAD juga sangat berpengaruh ya Bang. Karena kalau untuk memperbaiki daerah, perbaiki dulu pendapatannya Bang. Dan itu yang selalu kita gaungkan bahwa ke depan terkait pajak retribusi itu kita harus pakai digitalisasi agar menghindari kebocoran-kebocoran yang selama ini selalu kita khawatirkan ada kebocoran-kebocoran di sektor itu. Nah Bang, kalau untuk 2000 kita flashback Bang, 2024 kemarin capaian serapannya itu sampai apakah maksimal Bang sampai 100% APBD kita terserap atau cuma 90% atau kalau tahun 2024 itu memang serapannya sekitar 90%-an ya, 93 atau 93%. Tapi kalau menurut saya itu masih yang wajar lah ya, masih wajar karena beberapa faktor terutama di sektor program-program fisik tentunya Bang, yang kita lihat memang kendala di proses lelang, proses administrasi itu saya melihatnya di situ serapannya yang kurang terrealisasi. Tapi secara keseluruhan Fraksi Gerindra menilai bahwa serapan 90-34% itu masih di batas wajar ya. Nah Bang, ini untuk lagi-lagi untuk memaksimalkan serapan anggaran, DPRD sendiri terutama Badan Anggaran akan seperti apa Bang melakukan pengawasannya Bang untuk membantu biar nih targetnya tercapai nih Bang? Ya kita sih berharap bahwa ke depan seluruh anggaran yang sudah kita siapkan ini di 2025 ini benar-benar bisa sampai ke masyarakat, bisa setiap rupiah yang sudah kita anggarkan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bekasi. Artinya uang rakyat harus kembali ke rakyat. Itu yang prioritas Fraksi Gerindra harus memperjuangkan. Artinya akan mengawal ya Bang? Akan mengawal. Nah Bang, kemudian hari ini mungkin banyak nih Bang ditemukan di lingkungan mungkin masih ada jalan berlubang, kemudian infrastruktur yang kondisinya mungkin dalam kata tanda kutip perlu perbaikan. Nah mungkin sudah ada di APBD, sudah dianggarkan dan siap dikerjakan, tapi kan karena mungkin proses lelang belum berjalan. Nah untuk masyarakat yang mungkin bertanya-tanya masih ini kapan sih dibangun, ini bagaimana Bang Abang menjawab? Kalau saya sih mengharap gitu ya, Fraksi Gerindra menekan agar pemerintah Kota Bekasi ini di semester kedua ini harus mempercepat proses itu Bang, memproses lelang serapannya. Jadi mudah-mudahan di semester kedua ini pemerintah Kota Bekasi lebih fokus, lebih lebih cermat, karena ini masyarakat kan menunggu nih. Sementara anggaran kita sudah siapkan, program-program sudah kita sepakati kemarin di paripurna,
Ini masyarakat menunggu, jangan sampai anggarannya sudah siapkan ini justru jadi terendap gitu. Yang mudah-mudahan di semester kedua ini pemerintah Kota Bekasi lebih cermat dan anggarannya sudah kita siapkan harus sampai ke masyarakat. Nah Bang, kemudian dengan waktu yang kemudian ini sudah makin mepet ya Bang. Nanti kan kemudian ada proses lelang segala macam. Nah, dikhawatirkan kan tentu pekerjaan mungkin jadi terburu-buru sehingga mempengaruhi kualitas daripada pekerjaan fisik itu sendiri. Nah, agar hal itu tidak terjadi, apa yang akan DPRD lakukan nih Bang? Ya, yang pasti kita fungsi pengawasan kita akan maksimalkan Bang. Nah, lagi kan juga kita selain selain kita secara pribadi mengawaskan pada OPD, kita juga akan, saya pribadi itu menerima laporan-laporan dari masyarakat. Kita seluruh kader Gerindra, seluruh anggota fraksi Gerindra saya instruksikan bahwa dia harus menyiapkan komunikasi handphone 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat. Oh, jadi artinya standby nih Bang. Standby fungsi pengawasan harus kita. Nah Bang, sebenarnya dari Abang menyerap aspirasi di bawah, kebutuhan paling banyak masyarakat hari ini apa sih Bang? Kebutuhan masyarakat sama sepertinya. Hari ini masyarakat itu butuh pendidikan yang berkualitas, yang kesehatan yang baik. Saya rasa kebutuhan masyarakat setiap tahunnya pasti nggak berubah Bang. Apalagi di Kota Bekasi ini kan masyarakatnya dari kalangan menengah ke atas. Kalau saya melihat dari mereka butuh pendidikan yang berkualitas, bukan hanya pendidikan yang gratis. Saya melihat itu. Dan mudah-mudahan ke depan pendidikan Kota Bekasi bisa menjadi lebih baik, bukan hanya gratis tapi pendidikan yang berkualitas. Artinya pendidikan yang berkualitas ya Bang. Nah Bang, bicara pendidikan Bang, ini kan setiap tahun kan biasanya kan selalu ada problem klasik, kekurangan daya tampung ya Bang. Yeah. Nah, apakah di tahun 2025 ini ada program pembangunan unit sekolah baru atau mungkin di tahun berikutnya Bang? Kalau kita sih memang kebetulan saya juga di Komisi 4 Bang. Jadi kendalanya bukan persoalan kekurangan sekolah aja Bang, kita tuh kekurangan guru. Sementara aturan dari pemerintah pusat kita tidak boleh mengangkat guru honorer. Ini yang mungkin harus dicari solusinya ke depan. Karena kalau kita bangun sekolah baru pun gurunya nggak ada, kan itu yang jadi masalah. Makanya kita minta pemerintah Kota Bekasi mengatur regulasinya ke depan. Bagaimana nih cara pengangkatan gurunya? Karena aturan pemerintah pusat kan tidak diperbolehkan lagi mengangkat guru honorer. Nah Bang, ini kan di 2025 ini kebenaran kepala daerahnya baru, ya kan, wali dan wakil. Seberapa yakin nih Bang, wali kota dan wakil wali kota bisa memenuhi harapan publik Bang dari Abang, dari anggota fraksi Gerindra selaku partai pengusung nih Bang? Kalau saya sih optimis Bang, ke depan 5 tahun ke depan ini Kota Bekasi akan menjadi lebih baik tentunya. Dan saya melihat baik wali kota maupun wakil wali kota ini kan juga punya semangat yang luar biasa. Artinya seluruh program-programnya juga mudah-mudahan bisa terrealisasi cepat. Dan yang terpenting buat saya hari ini adalah komitmen dari pemerintah Kota Bekasi. Kepuasan masyarakat juga kan hampir 80% lebih ya. Itu mudah-mudahan itu menjadi acuan ke depan. Dan saya optimis dengan kepemimpinan Tri Hadianto dan Haris Bobiho, Kota Bekasi menjadi lebih baik dan lebih keren. Bang, mungkin terakhir harapan, mungkin pesannya untuk yang untuk masyarakat Kota Bekasi seperti apa nih Bang terkait dengan APBD kita? Apakah harus sabar menunggu, dan kemudian kan masyarakat juga perlu tuh untuk berpartisipasi aktif ya tentunya ya dalam pembangunan. Nah, mungkin pesan-pesannya Bang untuk masyarakat. Pesan terakhir mungkin hari ini buat masyarakat, hari ini mari kita membangun Kota Bekasi kan tidak cukup dari DPRD maupun pemerintah Kota Bekasi, tapi kita butuh kerjasama bersama. Kita butuh masukan dari masyarakat, kita butuh masukan dari semua kalangan. Mari kita bangun Kota Bekasi bersama-sama, dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan Kota Bekasi tetap kondusif, tetap baik, pemerintahannya berjalan dengan baik, dan
apa yang kita cita-citakan bersama, menjadikan Kota Bekasi yang lebih baik, sejahtera warganya, maju kotanya itu bisa terrealisasi dengan cepat. Oke Bang, terima kasih waktunya. Oke, makasih ya Bang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya pemirsa. Itu tadi pembahasan bersama Bang Misbahuddin, Ketua Fraksi Gerindra dan juga anggota Badan Anggaran dan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Sangat bagus sekali, penuh dengan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya Ivan Faisal Afandi, masih bersama KBS Channel, podcast jelas tapi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.